اللهم صل وسلم وبارك عليه. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة. اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Mari sama-sama kita simak dan kita ikuti taklim online yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Kakanda Ustadz Ahmad Syuti Abdullah SAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حوائجنا. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه في أهلنا، اللهم شفعه في قرابتنا، اللهم شفعه في المسلمين، اللهم شفعه في بلادنا إندونيسيا. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa thabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda
binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajidah. Idza ra'aitum, apabila kamu sekalian melihat, ar-rajula, akan seseorang, ya'tadul masajidah, yang membiasakan diri ke masjid. Ini adat, asal kata daripada ini disebut adat. Adat itu kan kebiasaan. Jadi sudah menjadi kebiasaan dia biasa ke masjid untuk sholat berjamaah. Idza ra'aitumur rajula, apabila kamu sekalian melihat seseorang, ya'tadul masajidah, yang membiasakan diri ke masjid, fashhadu lahu, maka saksikanlah oleh kamu sekalian baginya, bil imani, dengan keimanan, bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Saksikanlah oleh kamu sekalian bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majahin, dan Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibbanin, dan Imam Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim. Pada hadis yang ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang yang membiasakan diri ke masjid, membiasakan diri berjamaah ke masjid, maka dia memiliki dua persaksian atas keimanannya itu. Yang pertama, persaksian dari Al-Quran, yaitu innama, pada ayat dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini dengan adat innama, dengan huruf innama. Innama itu kalau dalam istilah ilmu nahu, kalau dalam ilmu nahu itu adatu hasrin, huruf yang faedahnya untuk meringkas. Jadi tusbitul madhkura wa tanfi ma'adahu, dia menetapkan apa yang disebutkan pada kalimat yang telah disebutkan pada kalimat yang setelah innama, wa tanfi ma'adahu, dan menafikan yang selainnya, gitu. Seolah-olah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mereka tidak mungkin akan memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Innama adatu hasrin tusbitul madhkura wa tanfi ma'adahu. Itu faedahnya kalau dalam ilmu nahwu. Innama itu adatu hasrin, huruf yang faedahnya untuk meringkas. Jadi makanya hanya diatakan, artinya hanya dalam istilah bahasa kita, hanya. Innamal mu'minuna, tuh, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, gitu. Nah, ini kata Allah
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Jadi syahadatun lahu bil iman. Jadi bagi orang yang mereka sudah menjadi kebiasaan dirinya, bagi dirinya membiasakan berjamaah ke masjid, maka dia punya 2 persaksian atas keimanannya itu. Syahadatun lahu bil iman, persaksian keimanan baginya, untuknya. Yang pertama syahadatun min Allah, persaksian dari Allah. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memakmurkan masjid itu, masjid-masjid Allah. Itu yang pertama. Yang kedua persaksian dari Rasulullah SAW. Itu di dalam hadisnya ini Rasul menjelaskan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah oleh kamu sekalian bagi orang tersebut bil imani, dengan keimanan. Jadi sekali lagi, orang yang membiasakan diri berjamaah ke masjid, dia punya 2 persaksian, ya. Syahadatun lahu bil iman, 2 persaksian baginya atas keimanannya itu. Yang pertama persaksian dari Allah, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Yang kedua persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sedang kita baca ini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri ke masjid, maka saksikanlah oleh kamu sekalian bagi orang tersebut bil imani, dengan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang beriman. Itu adat asal kata ini, i'tada, membiasakan diri. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Selanjutnya hadis yang keempat, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ummara buyutillah hum ahlullahi azza wa jalla, rawahu Tabrani. Inna ummara buyutillah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, para pemakmur masjid. Ummar jama daripada amirun, orang yang memakmurkan, namanya ummar, para pemakmur. Inna ummara buyutillah, sesungguhnya para pemakmur rumah-rumah Allah, yaitu masjid, para pemakmur masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, hum ahlullahi, mereka itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Ini suatu nisbat kemuliaan, ya, suatu nisbat kemuliaan bagi orang-orang yang menjadi pemakmur masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid, bahwasanya mereka ini dikatakan ahlullahi azza wa jalla, keluarga Allah azza wa jalla. Kemudian hadis yang kelima, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalisul masjidi ala salati khisalin. Jalisul masjidi, bermula orang yang duduk di masjid. Duduk di masjid, duduk di majlis ta'lim, sama.
ala thalathi khisalin, itu di atas 3 perkara. Jadi orang yang duduk di masjid, orang yang duduk di majlis ta'lim itu di atas 3 perkara. Yang pertama akhun mustafadun, itu dia akan punya saudara-saudara, punya teman-teman yang kita bisa mendapatkan faedah, manfaat dari mereka. Itu yang pertama. Kita akan dapat banyak teman yang teman tersebut akan membawa faedah bagi kita, bisa mendapatkan kebaikan dari mereka. Keuntungannya yang pertama tuh, orang yang rajin duduk di majlis ta'lim, rajin duduk di masjid, rajin duduk di majlis ta'lim, dia akan mendapatkan 3 perkara ini. Yang pertama akhun mustafadun, dia akan mendapatkan apa? Teman-teman yang bisa memberikan faedah kepadanya, teman-teman yang memberikan manfaat kepadanya, bukan teman-teman yang akan membawa kemudaratan baginya. Yang kedua au kalimatu hikmatin, Atau dia berada di atas kalimatu hikmatin, dia akan mendapatkan banyak ilmu di situ. Orang yang rajin duduk di masjid, rajin duduk di majlis ta'lim, dia akan mendapatkan banyak ilmu, kalimatu hikmatin, dapat banyak ilmu. Hikmah ini adalah pemberian yang besar dari Allah Ta'ala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Wa may yu'tal hikmata, maka dan siapa orang yang diberikan kepadanya hikmah, diberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh telah diberikan kepadanya kebaikan yang amat banyak. Tuh kayak kita sekarang nih, duduk di majlis ta'lim, kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, kalimatu hikmah. Kita akan mendapatkan banyak kalimatu hikmah. Yang pertama, kita akan punya banyak teman, yang teman itu akan memberikan kebaikan kepada kita dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari mereka. Yang kedua, kita akan mendapatkan banyak ilmu kalau kita rajin hadir di majlis ta'lim. Gitu. Rajin hadir duduk di masjid, apalagi di masjid itu ada apa? Ta'lim, diadakan ta'lim, pengajian. Yang ketiga rahmatun muntadharah, atau rahmat yang dinanti-nanti. Pasti yang ketiga nih akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga keutamaan. Orang yang rajin hadir di masjid, rajin hadir di majlis ta'lim, dia akan mendapatkan 3 keutamaan ini. Yang pertama, dia akan punya banyak teman yang baik, teman-teman yang baik. Yang kedua, dia akan dapetin banyak ilmu di situ. Yang ketiga, dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Ahmadu wal Hakimu an Abi Hurairah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Imam Abu Hurairah. Abi Hurairah. Nah, sekarang mungkin seseorang yang mereka sudah menjadi kebiasaan atau istiqomah ke masjid, bukan berarti sepanjang hidupnya ketika dia istiqomah di masjid tanpa ada uzur sehingga menyebabkan dia lantas tidak bisa datang ke masjid. Ya, yang namanya manusia ada saja uzur. Nah, gitu kan ya. Sehingga dengan uzur tersebut, apa yang sudah menjadi kebiasaan dia ke masjid, kemudian dia kena suatu uzur tersebut, dia tidak bisa apa? Tidak bisa ke situ. Nah, seperti kita istiqomah biasa, salat berjamaah biasa, hadir ke majlis taklim, itu bukan berarti kita sepanjang hidup kita tidak pernah apa? Tidak pernah absen salat berjamaah, tidak pernah absen hadir di majlis taklim. Yang namanya manusia ada saja uzurnya, kan gitu ya? Ada saja uzurnya. Nah, seperti keistiqomahan dia, kebiasaan dia salat berjamaah di masjid atau hadir di majlis ta'lim. Gitu. Nah, ini uzur di dalam syariat ada kalanya uzur itu
udzur yang diterima oleh syariat itu ada kalanya a'dzaru ammatin, udzur umum. Udzurnya itu secara umum. Yang kedua, wa a'dzaru khassatin, udzur khassah, udzur yang khusus. Itu. Jadi ada kalanya udzur itu berupa udzur yang umum. Ada kalanya berupa udzur yang khusus. Itu yang pertama. A'dzarun khassatun wa a'dzarun ammatun wa a'dzarun khassatun. Ini al-a'dzarul maqbulatu, udzur yang diterima oleh syariat. Itu ada dua. Yang pertama a'dzarun ammatun, udzur umum. Yang kedua a'dzarun khassatun, udzur yang khusus. Jadi udzurnya itu khusus pada diri si orang tersebut itu. Yang kedua udzurnya itu umum, sehingga karena udzur umum itu bukan hanya dia saja, yang lain juga sama. Tidak bisa melakukan seperti apa yang menjadi kebiasaannya itu. Karena itu udzurnya itu umum gitu. Nah, udzur yang khusus seperti sakit. Nah, bagi orang yang sakit itu menjadi udzur dia, sehingga dia tidak bisa hadir di majlis taklim yang sudah menjadi kebiasaannya. Itu udzur yang khusus. Kamaradin, seperti sakit, sehingga dia tidak apa? Karena dia sakit, sehingga dia tidak bisa ke masjid salat berjamaah, sehingga dia tidak bisa hadir ke majlis taklim. Ya, itu diantaranya. Nah, adapun udzur yang umum seperti apa? Kamatarin, warihin asifin, bilailin, wa wahlin syadidin fit tariqi. Adapun udzur umum seperti kamatarin, seperti hujan. Yang namanya hujan ya umum tuh. Jadi orang-orang yang tadi biasa ke masjid akhirnya nggak bisa ke masjid karena hujan. Gitu. Kalau tadi kan sakit ya si pribadi orang yang sakit. Yang namanya hujan ya merata tuh kan gitu ya. Sehingga banyak, bukan hanya dia yang nggak bisa ke masjid, orang lain juga akhirnya kan nggak bisa ke masjid karena udzurnya umum. Seperti angin atau badai, ada angin kencang badai, atau wawahlin syadidin, ada hujan yang disertai dengan lumpur, serta udzur-udzur yang bersifat umum. Mungkin termasuk, kalau sekarang juga termasuk apa? Ada suatu wabah. Nah, berkenaan dengan udzur tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu dikumandangkan azan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dikumandangkan azan pada malam pilailatin dzati baradin warihin, pada saat malam yang begitu sangat apa, kalau mau keluar dinginnya udah nggak ketahan. Itu warihin, anginnya juga sangat kencang, atau hujan yang sangat lebat. Maka itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan si muadzin diperintahkan untuk memandangkan adzannya, ala sallu fir rihali. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ala sallu fir rihali, salatlah kamu sekalian fir rihali, di rumah-rumah kamu sekalian. Begitu. Tsumma qala, kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'murul muadzina, sesungguhnya Rasulullah sallallahu, beliau memerintahkan muadzin, orang yang mengumandangkan azan, idza kanat lailatu dzatu baradin, idza kanat lailatun dzatu baradin wa matarin, ayyaqula alla sallu fi rihalikum, ay fi manazilikum wa masakinikum. Kalau di suatu malam itu ada hujan lebat atau cuaca yang sangat dingin kalau dia keluar, atau pokoknya
atau bencana alam dan sebagainya lah pokoknya. Itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada muadzin apa? Kata Rasulullah yang diperintahkan kepada si muadzin tersebut, alla sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Salatlah kamu sekalian fi rihalikum. Rihalikum ay manazilikum wa masakinikum. Salatlah kamu sekalian fi rihalikum, di rumah-rumah kamu. Kalian udah salat di rumah masing-masing begitu. Nah, itu suruhan tersebut. Ya, tentunya karena itu perintah Rasulullah demikian, itu kan udzur umum ya. Salatlah kamu sekalian di rumah-rumah kamu sekalian. Si muadzin tentunya nggak akan bakal diprotes begitu, gitu. Nggak akan bakal diprotes muadzin itu. Salatlah kamu sekalian di rumah kamu masing-masing. Diprotes nggak kira-kira si muadzin itu? Perintah Rasulullah begitu ke muadzin. Kalau ada suatu udzur, itu udzur yang umum namanya. Nah sekarang kalau sudah menjadi kebiasaan, tadi yang namanya manusia, ketika dia istiqomah dengan sesuatu amalan, suatu amalan sholat seperti tadi sholat berjamaah ke masjid atau hadir di majlis ta'lim, yang namanya manusia kadang-kadang ada udzurnya, ada halangannya, baik udzurnya tadi yang a'dzarun khasatun atau a'dzarun amatun, ada udzur yang khusus, ada udzur yang umum, sehingga pada saat ada udzur tersebut dia tidak bisa melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu, apa yang menjadi rutinitasnya itu absen lah, suatu ketika dia absen daripada kebiasaan rutinnya itu. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, di situ bisa dilihat di hadis yang ke nomor 8. Hadis yang nomor 8, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal 'amali ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Idza maridal 'abdu, apabila seorang hamba sakit. Apabila seorang hamba sakit, aw safara, atau dia musafir, mengadakan perjalanan jauh, sehingga karena dia sakit, dia absen dari kebiasaan rutinnya itu, ya, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa hadir di majlis ta'lim. Aw safara, atau dia musafir, karena dia musafir, tentunya dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa berjamaah di situ di masjid yang biasa. Dia berjamaah di situ. Selama dia musafir, dia tidak bisa hadir di pengajian rutinnya itu. Nah, bagaimana? Kata Rasulullah, kutiba lahu minal amali ma kana ya'maluhu sahihan. Maka dicatat baginya minal amali, daripada amalan, maka kana ya'maluhu sahihan muqiman, seperti apa yang dia kerjakan pada saat dia sehat, pada saat dia mukim, berada di tempat. Tuh. Jadi dia dicatat seperti apa yang dia kerjakan pada saat dia sehat. Karena ketika dia sakit, dia tidak bisa, istilahnya dia absen dari kebiasaan rutinnya itu sholat berjamaah, dia tidak bisa berjamaah, dia dicatat seperti seperti dia dalam keadaan sehat, yaitu sholat berjamaah, dapetin pahala sholat berjamaah tetap. Itu mukiman, atau dia tadi musafir, dia tidak bisa hadir di majlis ta'lim, kebiasaannya, aduh saya nggak bisa ngaji nih, berapa hari saya musafir gitu. Nah, dia dapat pahala tuh selama dia musafir, dia tidak beberapa kali giliran pengajian dia nggak bisa hadir, dicatat pahala baginya. Tuh. Apa makna hadis tersebut? Makna hadis tersebut, idza ta'awwadal insanu 'alal amali shalihi fi sihhatihi jaralahu thawabuhu fi maradihi. Makna hadis tersebut, kata para ulama, idza ta'awwadal insanu, apabila
seseorang membiasakan diri alal amali sholih, atas suatu amalan soleh, atas suatu pekerjaan kebaikan, fi sihatihi, pada saat sehatnya. Biasa tuh di waktu sehat biasa. Dia istiqomah sholat berjamaah, rutin dia hadir di majlis taklim. Nah, maka jara lahu thawabu fi maradihi, maka berlakulah baginya pahalanya fi maradihi, pada saat dia sakitnya, yang menyebabkan dia tidak bisa tidak bisa sholat berjamaah atau tidak bisa hadir di majlis taklim. Tuh, sebagaimana sabda Rasulullah, idza maridul abdu aw safara, apabila seseorang sakit atau dia musafir, lantas pada saat dia sakit atau musafir tadi, wafatahu bisa babidzalika ma wadhafahu ala nafsihi, dan terluput baginya bisa babidzalika, dengan sebab udzur tadi, sehingga dia terluput. Apa yang terluput? Ma wadhafahu ala nafsihi, apa yang sudah menjadi kegiatan rutin dia yang dia kerjakan pada saat dia sehat atau pada saat dia mukim, berada di tempat tinggalnya. Maka kutibalahu minal amali maka nayak maluhu sahihan mukiman, dia akan dicatat untuk dia pahala seperti apa yang dia kerjakan pada saat sehat dan pada saat dia berada di tempat. Nah, kemudian ini para ulama mengambil istinbat dari ayat dalam surat Yunus ayat 87. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan. Nah, ini yang kita garis bawahi pada kalimat dalam ayat waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, dalam surat Yunus ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan, dan telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Nabiullah Harun alaihi salam. Apa perintah Allah lewat wahyu kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun? Antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan, ambillah oleh kamu berdua, wahai Musa dan Harun, beberapa rumah untuk kaum kamu, kaum Bani Israel. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikan rumah-rumah kamu sekalian sebagai tempat ibadah, tempat salat. Tuh. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kamu sekalian salat, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini di dalam kitab tafsir Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada jilid yang ke-6, ya, jilid yang ke-6 dalam tafsir Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 6 halaman 265. Dalam tafsir Munir ini kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya ini, wastambatal ulama'u min jawazi ada'is salati fil buyuti annal ma'zura bil khawfi wa ghairihi yajuzu lahu tarkul jama'ati wal jumu'ati wal udhru alladhi yubihu lahu dhalika kal maradil mani'i minat tanaqquli aw khawfi ziyadatihi aw khawfi jawri sultani fi malin aw badanin dunal qada'i alaihi bihaqqin wal matarul wabilu ma'al wahli udhrun illam yanqati wa man lahu waliyun hamimun qad hadarathul wafatu wa lam yakun indahu may yumarriduhu udhrun aidan.
wa qad fa'ala dzalika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam tafsir ini terangkan berkenaan ayat tadi apa? Waj'alu buyutakum qiblatan. Jadikanlah oleh kamu sekalian rumah-rumah kamu sebagai tempat ibadah kamu. Itu. Wastambatal ulama'u, dan telah mengambil istinbat hukum oleh para ulama min jawazi ada issolati bil fil buyuti, daripada bolehnya mengerjakan salat di rumah-rumah. Annal ma'dzura bil khaufi wa ghairihi, bahwasanya orang yang dalam keadaan udzur. Udzurnya kenapa? Bil khaufi, karena takut. Ya. Wa ghairihi, dan karena yang lainnya, yajuzu lahu tarkul jama'ati wal jum'ati, boleh baginya meninggalkan jamaah, salat berjamaah dan jum'ah. Itu kata beliau tuh. Ya. Dalam tafsir Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 6 halaman 269. Annal ma'dzura bil khaufi wa ghairihi yajuzu lahu tarkul jama'ati wal jum'ati, bahwasanya orang yang dalam keadaan uzur bil khaufi, dengan sebab dikarenakan takutnya bisa takut karena orang atau takut karena suatu penyakit dan sebagainya lah, pokoknya takut. Ya juzu lahu tarkul jama'ati wal jum'ati, itu boleh baginya meninggalkan salat berjamaah dan jum'ah. Wal udhrul ladzi yubihu lahu dzalika, dan bermula udzur yang membolehkan baginya yang demikian itu untuk tidak salat berjamaah, meninggalkan salat berjamaah dan jum'ah. Kal maradil mani'i minat tanaqquli, seperti sakit yang menghalangi dia untuk dia bisa berangkat ke sana, ya, untuk bisa mendatangi tempat salat berjamaah tadi atau Jumat tadi. Au khaufi ziyadatihi, atau kalau dia paksain akan bertambah sakitnya, bertambah payah sakitnya nih, dia paksain juga. Au khaufi jawri sultani fi malin au badanin, atau karena takut tindakan aniaya penguasa, baik fi malin pada hartanya, au badanin atau pada badannya yang dianiaya oleh penguasa tersebut, penguasa yang zalim ini, hartanya atau badannya, atau mungkin juga apa ini, ya orang jahat gitulah, ya orang jahat, begal dan sebagainya lah gitu, preman yang begitulah. Dunal qada'i alaihi bihaqqin, bukan takutnya karena dia nanti akan ada ketetapan hukum yang akan ditegakkan atasnya dengan cara yang hak. Nah, itu kalau itu bukan udzur. Ya. Kalau datang ini nanti akan terkena apa? Hukuman, padahal tapi hak itu pada dirinya akan dikenakan hukuman. Dia takut, sehingga dia takut untuk datang ke masjid. Nah, itu bukan jadi udzur kalau begitu mah. Yang begitu bukan tuh. Ya. Wal matarul wabilu ma'al wahli udhrun illam yanqati. Wal matarul wabilu, hujan yang lebat, ma'al wahli, disertai ada lumpur, pokoknya hujannya begitu deras lah gitu, ada banjir dan sebagainya lah. Udhrun illam yanqati, itu menjadi udzur jika kalau memang sampai pada saatnya waktu sholat yang dia akan datang ke masjid itu belum berhenti, atau pada saatnya waktunya Jumat itu juga belum berhenti, maka itu menjadi apa? Udhrun illam yanqati, maka itu menjadi udzur illam yanqati jika sampai pada saatnya dia mesti ke masjid belum berhenti, baik tadi ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun untuk Jum'ah gitu. Wa man lahu waliyun hamimun qad hadarathul wafatu wa lam yakun indahu may yumarriduhu udrun aidan. Atau dia sekarang dia ngurusin keluarganya yang sakit, sedangkan
pada waktunya dia mesti pergi untuk sholat berjamaah atau mesti dia waktunya dia pergi Jumat, ini nggak ada yang menggantikan dia untuk apa? Mengurusnya. Itu nggak bisa ditinggalin, pokoknya nggak ada yang gantiin nih. Ini mana waktu Jumat nih, ya. Ini saudara saya atau keluarga saya sedang sakit parah. Ini nggak bisa ditinggalin, gitu. Nah, waman lahu waliyun hamimun qad hadaratul wafatu wa lam yakun indahu may yumarriduhu udun aidan. Orang yang apa? Anggota keluarganya atau orang yang dekat dengannya dia sedang sakit keras, ya, sakit parah. Nah, sedangkan walam yakun indahu may yumarriduhu, enggak ada orang di sini yang mengurus dia, cuman dia doang nih. Enggak bisa tinggalin, enggak ada yang ngegantiin, bas gitulah. Untuk menjaga atau nungguin yang keluarga yang sakit tersebut, maka udrun aidan, maka itu jadi udzur juga, menjadi udzur juga untuk tadi meninggalkan sholat berjamaah atau Jum'ah. Waqad fa'ala dzalika ibnu Umar, dan sungguh telah dilakukan yang demikian itu, telah melakukan yang demikian itu. Waqad fa'ala dzalika, dan sungguh telah melakukan akan yang demikian itu Ibnu Umar oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu seperti itu. Nah, ini pelajaran yang kita pelajari malam ini tentang beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan membiasakan diri atau istiqomah hadir ke masjid, baik itu untuk salat berjamaah atau hadir di majlis ta'lim. Maka bagi orang yang membiasakan diri ke masjid salat berjamaah, maka dia punya dua apa? Dua persaksian keimanan. Yang pertama persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 18. Yang kedua yaitu persaksian dari Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagaimana hadis yang tadi kita baca tadi, ya. Nah, kemudian keutamaan orang yang menjadi pemakmur masjid, orang yang memakmur ke masjid, dia dikatakan sebagai ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Dan keutamaan orang yang mereka biasa hadir di masjid atau hadir di majlis ta'lim, 3 kebaikan akan dia dapetin. Yang pertama apa? Dia akan dapetin banyak teman yang baik, yang akan mendapatkan manfaat daripada mereka. Yang kedua apa? Dia akan dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita istiqomah di atas suatu kebaikan, bukan berarti lantas tanpa ada udzur, ya. Seseorang itu sama sekali tidak pernah udzur, dan udzur itu tidak akan lantas memutuskan keistiqomahan. Jadi udzur itu tidak akan memutuskan keistiqomahannya. Itu yang namanya sifat manusia, pasti aja ada absennya, kadang-kadang ada udzurnya, gitu ya. Nah nanti udzurnya itu, absennya itu karena suatu udzur, tidak akan memutuskan keistiqomahannya, sehingga dia tetap akan dicatat, akan dapetin pahala dari apa yang sudah dia istiqomahkan. Ketika pada saat udzur tersebut dia tidak bisa melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Wallahu a'lamu biswab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdul karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa liman syaikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa amin kulli da bi rahmatika rahmin Allah faqina wa faqih lana fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat. Ya arhamar
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Insyaallah kita terus berlanjut besok malam taklim kita secara online yang dipimpin oleh guru kita Kakanda Ustaz Ahmad Suyuti, dan insyaallah sampai nanti malam ke-23 Ramadan. Maka oleh karena itu kepada seluruh jamaah dimanapun berada, ikuti terus kajian yang dibawakan oleh guru kita setiap malam ba'da sholat tarawih mulai jam 20.30 atau setengah 9 malam ya, sampai nanti malam ke-23 Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semua, kita bisa istiqomah dalam pengajian, dan insya Allah Allah segera angkat wabah yang menimpa bangsa kita dan bangsa di seluruh dunia, sehingga insya Allah kita berharap di bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah janjikan doa-doa kita diijabah, mudah-mudahan kita bisa beridul fitri secara bersama-sama dengan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.